Selamat sore teman-teman. Saat ini kami sedang melintas di Jalan Ring Road Utara Yogyakarta menuju Pakem, Jalan Palagan dan Simpang Monjali. Saat ini kami sedang berangkat dari Simpang 3 UPN ataupun Seturan, lalu menuju Simpang Polda, Simpang UGM Kaliurang, kemudian Jalan Kaliurang, Pakem, Jalan Palagan, dan Simpang Monjali. Sore ini situasinya cukup sepi karena hari Minggu dan cuaca sedang mendung. Dan kami teringat ketika melintas di kawasan ini banyak informasi yang mungkin bisa kami sampaikan untuk menambah informasi-informasi terdahulu yang sudah disampaikan oleh teman-teman lain. Misalnya saja kawasan Jalan Palagan yang dulu mungkin sepi, sekarang sudah luar biasa ramai dan dikenal sebagai kawasan kuliner di kawasan utara Yogyakarta. Belum lagi cerita di Simpang Monjali atau Monjali sendiri, di mana Simpang Monjali ini nantinya akan terkena jalan tol Solo Yogyakarta hingga Bandara Kulon Progo atau Yogyakarta International Airport. Informasi-informasi ini akan kami berikan secara bertahap untuk melengkapi informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Saat ini kami sudah sampai Simpang Polda dan di sebelah kiri kami ada mall yang baru dibangun beberapa tahun lalu, yaitu Hartono Mall. Kami berhenti sejenak untuk menunggu lampu pengantar lalu lintas yang sedang bernyala merah. Masih di Ring Road Utara, dan jika di perempatan ini kami belok kiri akan menuju Jalan Kejayaan, sementara jika belok kanan akan menuju Jorong Catur. Kami sudah mulai berjalan menuju Simpang UGM Kaliurang. Kembali ke Jalan Palagan tadi, yang 10 tahun lalu mungkin masih diapit persawahan, kini sudah hampir rapat dipenuhi dengan tempat-tempat usaha baik restoran maupun hotel. Dan di sini pula banyak dijumpai resto-resto ataupun warung-warung makanan serta warung-warung buah-buahan juga banyak kita saksikan di Jalan Palagan ini. Kami sudah hampir tiba di Simpang UGM Jalan Kaliurang, di mana saat ini sudah ada underpass di Simpang Kaliurang yang dioperasikan sejak Februari tahun 2020 silam. Di kawasan ini jika saat jam kerja sore hari maupun akhir pekan sebelum ada underpass cukup macet, dan saat ini selain masa pandemi memang sejak dioperasikan underpass di Simpang UGM Kaliurang ini kendaraan cukup lancar. Seperti saat ini memang hari Minggu tapi jalanan cukup lancar, dan kami sudah mengambil jalur ke kiri, dan jika lurus melalui underpass akan menuju Magelang maupun Jalan Wates. Kami sudah menyusuri jalur kiri yang dulunya merupakan jalur lambat dan akan berhenti sejenak di persimpangan UGM Kaliurang karena lampu pengatur lalu lintas sudah menyala merah. Setelah kami nanti berbelok kanan, kami akan langsung menuju Pakem dan masuk di Jalan Palagan. Kami akan berbelok ke kanan
dan kendaraan memang tidak terlalu ramai. Dan sedikit lagi kami akan langsung masuk ke Jalan Palagan dari Jalan Kaliurang melalui Pakem. Dan di Jalan Palagan ini kami mulai dari kilometer 14,5, di mana di sepanjang jalan ini banyak ditemui restoran-restoran ternama seperti Ikan Bakar Cianjur, Nanik Resto, Taipan Suki, Pelem Golek, Kapulaga, Sego Abang Bale Kedaton, Ayam Geprek Istimewa, Kangen Laut, Pari-Pari, Pecel Solo, dan Sasanti. Di kawasan ini pula juga ditemukan beberapa hotel maupun juga tempat-tempat usaha yang lain, dan di sini kebanyakan hotel bintang 3 maupun bintang 5. Salah satu hotel bintang 5 misalnya Hyatt Regency Yogyakarta, di mana hotel bintang 5 ini memiliki area lahan yang terluas mungkin di Yogyakarta, yaitu 22 hektar dengan penataan yang cukup indah dan dipadu dengan banyak pepohonan rindang di sekitar hotel, membuat suasana hotel sangat nyaman. Dan di beberapa lokasi hotel juga bisa menikmati pemandangan Gunung Merapi yang sungguh menakjubkan. Juga hotel ini dilengkapi dengan lapangan golf, kolam renang maupun lapangan tenis. Sementara jika berbicara mengenai restoran, selain di Jalan Palagan sendiri juga dapat ditemui restoran yang agak masuk dari Jalan Palagan, tapi juga cukup terkenal. Misalnya kita sebut saja restoran Jimbaran khas Bali ataupun Kepiting Cak Gundul, yang jika kita menuju Resto Cak Gundul ini harus melintasi jalan yang cukup kecil, masih di nuansa pedesaan, namun pengunjungnya cukup ramai jika sebelum masa pandemi lalu. Saat ini kami masih melintas di Jalan Palagan, dan tidak lama lagi kami akan sampai di Simpang Monjali ataupun perempatan Monumen Jogja Kembali. Dan Monumen Jogja Kembali ini sebelum masa pandemi memang menjadi tujuan wisata para wisatawan, di mana Monjali ini dibangun pada 29 Juni 1985 dengan upacara tradisional penanaman kepala kerbau dan peletakan batu pertama oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam ke-8. Nama Jogja Kembali dipilih dengan maksud sebagai peringatan dari peristiwa bersejarah ditariknya tentara pendudukan Belanda dari ke ibu kota RI Yogyakarta waktu itu, yaitu pada tanggal 29 Juni 1949. Hal ini merupakan tanda awal bebasnya bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintahan Belanda. Sementara pembangunan Monjali dilakukan dengan memperhitungkan beberapa faktor penting, yakni titik pusat bangunan ini merupakan sebuah titik yang secara imajiner menghubungkan beberapa titik penting di Yogyakarta, yaitu Keraton Jogja, Tugu, Yogyakarta, Gunung Merapi, Parangtritis, dan juga Panggung Krapia. Titik ini sendiri disebut sebagai sumber besar kehidupan, dan penanda dari titik imajiner ini sendiri berada pada lantai 3 bangunan Monjali. Kami masih terus menyusuri Jalan Palagan, dan di sebelah kanan inilah terletak Hotel Hyatt yang memang dari pagarnya pun kelihatan banyak pepohonan.
Sementara tidak lama lagi kami akan sampai di Simpang Monjali, di mana di Simpang Monjali inilah yang saat ini sedang menjadi pembicaraan karena akan dilewati atau terdampak jalan tol Solo Yogyakarta Bandara Kulon Progo atau Yogyakarta International Airport. Dan saat ini kami sudah hampir tiba di Simpang Monjali, di mana nantinya karena perubahan desain jalan tol Jogja Solo atau Solo Jogja Bandara Kulon Progo di Simpang Monjali ini, yang tadinya melayang atau elevated menjadi jalan darat, sehingga akan menghilangkan perempatan di kawasan Monjali tersebut. Sehingga nantinya jalur dari arah utara dan selatan jalan Monjali akan memutar di persimpangan ini menjadi tanpa lampu merah atau traffic light. Mengutip Sekda DIY Kamar Manta Baskara Aji beberapa waktu lalu bahwa desain jalan tol Solo Jogja Bandara Kulon Progo ini di kawasan Monjali sudah disepakati. Jika tidak ada lagi, kelak di Simpang 4 Monjali memang akan ditutup. Nggak mungkin jalan tol ada perempatan. Sementara arus lintas di sepanjang jalan Monjali tidak terputus, jalur putaran di sisi barat dan sisi timur ring road Monjali akan dibangun. Dan saat ini kami sudah tiba di perempatan Monjali atau Simpang Monjali, dan di sebelah kanan inilah terletak Monumen Jogja Kembali, dan kami terus menuju jalan Monjali ataupun dulu disebut dengan Jalan AM Sangaji. Dan di sepanjang jalan ini juga dikenal banyak tempat makan maupun kawasan kuliner. Kembali mengenai jalan tol Solo Yogyakarta Bandara Kulon Progo ataupun Yogyakarta International Airport, yang saat ini pengerjaannya terus dikebut, di mana proyek jalan tol ini dibagi dalam 3 tahapan. 3 tahapan pembangunan jalan bebas hambatan Solo, Jogja, dan Yogyakarta International Airport tersebut antara lain akan dimulai dari wilayah DIY dahulu. 3 tahapan tersebut terbagi atas tahap 1 dari Solo Purwomartani, yaitu atau Kalasan Sleman, kemudian tahap kedua dari Purwomartani menuju Gamping, dan tahap ketiga dari wilayah Gamping Yogyakarta menuju Bandara Kulon Progo. Sejak Oktober lalu, kegiatan pembebasan lahan sudah dilakukan, dan pembebasan lahan tersebar di 6 kabupaten, yakni Karanganyar, Boyolali, Klaten, Sleman, Bantul, dan Kulon Progo. Kami saat ini sudah sampai di sekitar Hotel Tentrem, masih di Jalan AM Sangaji, dan sebentar lagi kami akan tiba di tempat tujuan, yaitu di kawasan Keranggan. Seperti di Jalan Ring Road Utara tadi, di Jalan AM Sangaji pun juga tidak begitu ramai, dan situasi masih semakin mendung karena memang sudah menjelang sore hari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, dan salam dari kami. Terima kasih, selamat sore.